Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, penuh rahmat dan kerahiman Tuhan. Pada hari ini 21 Agustus, seluruh gereja sedang memperingati Santo Pius X, termasuk sekolah kita juga ambil bagian dalam perayaan ini. Santo Pius X dijadikan nama sekolah kita sekaligus menjadi pelindung sekolah kita karena banyak hal keteladanan yang beliau terapkan semasa hidupnya, yaitu tentang kesederhanaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita semua akan mendengar cerita tentang siapa itu Santo Pius X dan teladan apa yang dapat kita terima dari beliau. Di sebuah desa yang bernama Riese, distrik Treviso di negara Italia, tinggallah sebuah keluarga Giovanni Battista Sarto. Dia adalah seorang tukang kayu, petugas kebersihan kota, dan seorang tukang pos. Istrinya adalah Margherita Sanso, yang bekerja sebagai seorang penjahit. Bapak Giovanni dan Ibu Margherita tinggal dalam sebuah rumah yang sangat sederhana. Mereka memiliki 10 orang anak. Dalam suatu kehidupan mereka, tampaklah cerita kehidupan damai sejahtera dalam kehidupan Katolik. Di tengah-tengah keluarga tersebut, lahirlah bayi laki-laki yang bernama Giuseppe Sarto. Mereka mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih, meskipun dalam suatu zaman yang serba susah. Pastor paroki tertarik melihat kegigihan dan semangat belajar yang dimiliki oleh Sarto, meskipun dalam keterbatasan, dan kemudian pastor tersebut memberikan beasiswa dari keputusan Treviso untuk dapat melanjutkan pendidikan di seminari Padua. Meskipun demikian, hidup keluarga Bapak Giovanni tetaplah miskin. Meskipun miskin, mereka tetap mandiri dan tidak mengemis-ngemis. Orang tua Sarto menghargai betul-betul pendidikan dan tetap rendah hati. 18 September 1858, tepatnya di usia yang ke-23 tahun, Sarto ditahbiskan sebagai imam projo. Dia ditugaskan di Tombolo selama 9 tahun. Romo Giuseppe mempunyai sosok idola seorang Fransiskan besar, yaitu Santo Leonardus dari Port Maurice. 9 tahun berikutnya, Romo Giuseppe berkarya sebagai pastor paroki di Salzano, sekitar 15 km dari kota Venesia. Di tempat tersebut, Romo Giuseppe bergabung dengan ordo ketiga Santo Franciscus Sekuler dan kemudian mendirikan 2 persaudaraan ordo sekuler. Sejak saat itu, Romo Giuseppe berupaya serius supaya kata-kata yang pernah diucapkannya serta tulisan-tulisan yang penuh dengan kesederhanaan dan keharian standar-standar kehidupan Fransiskan dapat dicapai. Seusai penugasan di Salzano, Romo Giuseppe angkat menjadi asisten kanon dari wali pengawas seminari Kekeutuhan Treviso. Kemudian diangkat menjadi seorang uskup Mantua. Sebagai seorang uskup, tidak ada perubahan yang terjadi dalam kebiasaan-kebiasaan hidup baiknya yang dilakukan oleh uskup Giuseppe, dan selalu mendekatkan diri kepada orang-orang miskin. Kemudian, uskup Giuseppe diangkat menjadi seorang kardinal dan patrik distrik Venesia juga untuk 9 tahun lamanya. Kematian Paus Leo ke-13 pada tahun 1903 membawa Kardinal Giuseppe ke Roma, Vatikan,
untuk mengikuti pemilihan paus. Siapakah yang akan terpilih? Kardinal Giuseppe Sarto menjawab, Leo ke-13 yang mencerahkan dunia dengan hikmat kebijaksanaannya akan digantikan oleh seorang paus yang akan membuat dunia terkesan dengan kesucian hidupnya. Ternyata pernyataan tersebut membawa Kardinal Giuseppe Sarto sebagai paus yang baru dengan nama Pius X. Tidak lama setelah dipilih menjadi pimpinan tertinggi gereja, Paus Pius X mengumumkan program kerjanya, yaitu memperbarui semua hal dalam Kristus. Lewat kesucian hidupnya, Paus Pius X membuat dirinya sendiri menjadi contoh bagi orang-orang untuk melakukan pembaruan hidup rohani mereka. Paus Pius X juga memperoleh gelar atau julukan sebagai Paus Ekaristik. Hal ini disebabkan karena Paus Pius X menjadikan Komuni Kudus sebagai jalan yang paling singkat dan paling aman untuk menuju ke surga. Paus Pius X percaya teguh dan amat mencintai iman Katolik. Ia menghendaki setiap orang Katolik mengenal dan mencintai keindahan dan keberagaman ajaran iman Katolik. Amat peduli pada tiap-tiap orang mengenai kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Paus Pius X wafat pada tanggal 20 Agustus 1914. Dalam surat wasiatnya, ia menulis, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, saya berharap mati miskin." Paus Pius X dikanonisasi oleh Paus Pius XII pada tahun 1954. Peksanya dirayakan setiap tanggal 21 Agustus. Nah, demikian tadi kisah perjalanan hidup Santo Pius. Banyak sekali teladan dan pengajaran yang dapat kita peroleh. Tentu para siswa dan siswi merasa terkesan dengan kisah tersebut. Itulah mengapa Santo Pius X dipilih menjadi nama pelindung dari sekolah kita, Sentra Pius X Magelang. Semoga melalui kisah ini kita dapat semakin mengenal siapa itu Santo Pius X dan teladan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lain adalah kesederhanaan, rendah hati, serta rela membantu sesama yang menderita. Terima kasih untuk atensi dalam kegiatan ini. Tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat keluar rumah, dan selalu jaga jarak dengan siapapun. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes!